atau Sistem Informasi Akuntansi merupakan susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Siklus produksi adalah rangkaian langkah produksi yang dilalui suatu produk atau layanan, mulai dari perencanaan hingga pengiriman. Siklus ini meliputi langkah-langkah desain produk, perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, produksi, pengendalian mutu, pengemasan, dan distribusi. Kami menawarkan usaha Elera Hijab yang merupakan usaha dalam bidang manufaktur, di mana barang yang diproduksi adalah pakaian muslimah. Dengan inovasi dan menggunakan kualitas bahan bermutu tinggi, Elera Hijab akan menciptakan sebuah gamis muslimah dengan nuansa modern. Pemisahan fungsi. Bagian pembelian. Pembelian dilakukan dengan data barang yang dibutuhkan, tidak dengan kemauan sendiri. Bagian pencatatan. Pencatatan keuangan dan penerimaan keuangan ditugaskan kepada orang yang berbeda. Bagian penerimaan dan penggudangan. Pada bagian penerimaan memerlukan keterampilan pengecekan, sedangkan pada fungsi penyimpanan dibutuhkan kehati-hatian. Sumber daya manusia. Bagian gudang produksi memiliki sumber daya manusia yang cekatan, teliti, memiliki tingkat kerapian tinggi dan terstruktur dalam bekerja. Bagian produksi memiliki sumber daya manusia yang terampil, produktif, dan juga teliti. Transaksi penjualan meliputi pemeriksaan transaksi penjualan secara terus-menerus untuk memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi. Bagian pembelian. Purchase order diotorisasi oleh manajer pembelian. Bagian penerimaan barang. Purchase order untuk keperluan pengecekan kesesuaian bahan baku dengan PO dan laporan penerimaan barang diotorisasikan oleh manajer penerimaan barang. Bagian keuangan. Invoice untuk keperluan pembayaran bahan baku pada proses pengadaan bahan baku diotorisasikan oleh manajer keuangan. Bagian akuntansi. Faktur lunas dan laporan penerimaan barang untuk keperluan pencatatan pada proses pengadaan bahan baku diotorisasi oleh manajer akuntansi. Bagian gudang produksi. Surat permintaan pembelian untuk proses pengadaan bahan baku dan surat pengiriman bahan baku untuk keperluan pencatatan bahan baku yang keluar dari gudang produksi diotorisasi oleh manajer gudang produksi. Pencatatan. Pencatatan kas keluar pada pengadaan bahan baku didasarkan pada dokumen pendukung berupa faktur pelunasan dan laporan penerimaan barang. Pencatatan bahan baku masuk ke gudang produksi dibuktikan dengan diterimanya bahan baku dari bagian penerimaan barang dan PO rangkap kedua yang telah diotorisasikan bagian penerimaan barang. Perbandingan. Produksi di saat hari biasa cenderung pada batas wajar, namun saat hari raya Idul Fitri, maka permintaan dari pelanggan meningkat. Proses pengadaan bahan baku. Permintaan pembelian. Bagian gudang produksi membuat surat permintaan pembelian 2 rangkap dan diotorisasi oleh manajer gudang produksi. Surat pembelian rangkap pertama diberikan ke bagian pembelian. Untuk surat pembelian rangkap kedua diarsipkan. Pembelian. Bagian pembelian menerima surat permintaan rangkap pertama dari gudang produksi. Dilanjutkan bagian pembelian membuat PO 4 rangkap dan diotorisasikan oleh manajer pembelian. PO pertama diberikan ke bagian supplier. PO kedua dan ketiga diberikan ke bagian penerimaan barang. Dan PO keempat diarsipkan. Pengecekan bahan yang diminta oleh supplier. Bagian supplier menerima PO rangkap pertama dari bagian pembelian. Bagian supplier mengecek apakah barang yang dipesan oleh bagian pembelian tersedia atau tidak. Jika tersedia, bagian supplier akan memberikan konfirmasi ke bagian pembelian bahwa pesanan tersedia dan akan diproses.
Dilanjut dengan bagian supplier mempersiapkan bahan baku, membuat invoice rangkap 2 dan LPB 2 rangkap yang diotorisasi oleh manajer supplier. Bagian supplier mengirimkan bahan baku, invoice, dan LPB rangkap pertama ke bagian penerima barang. Permintaan pembelian. Bagian penerimaan barang menerima bahan baku beserta invoice rangkap pertama dan LPB rangkap pertama dari bagian supplier. Kemudian menerima PO rangkap kedua dan ketiga dari bagian pembelian. Bagian penerimaan barang mengecek bahan baku. Dilanjutkan dengan memberikan bahan baku dan PO rangkap kedua ke bagian gudang produksi. Memberikan LPB rangkap pertama dan invoice rangkap pertama ke bagian keuangan. Pembayaran. Bagian keuangan menerima invoice LPB rangkap pertama dari bagian penerimaan barang, lalu melakukan pembayaran via transfer ke supplier. Bagian keuangan memberikan bukti transfer rangkap pertama ke supplier. Bukti transfer kedua diarsipkan. Bagian supplier menerima bukti transfer dari bagian keuangan, lalu membuat faktur lunas 2 rangkap. Rangkap pertama diberikan ke bagian keuangan, dan yang kedua diarsipkan. Bagian keuangan menerima faktur lunas rangkap pertama dari bagian supplier, dan memberikan faktur lunas dan LPB rangkap pertama ke bagian akuntansi. Pencatatan. Bagian akuntansi menerima faktur lunas dan LPB dari bagian keuangan. Bagian akuntansi melakukan pencatatan dan pembuatan jurnal. Untuk faktur lunas dan LPB diarsipkan. Pengiriman ke bagian produksi. Bagian gudang produksi menerima bahan baku dan PO rangkap kedua dari bagian penerimaan barang. Bagian gudang produksi membuat surat pengiriman bahan baku 2 rangkap dan mengirimkan bahan baku serta surat pengiriman bahan baku rangkap pertama ke bagian produksi. Rangkap kedua diarsipkan. Proses pemesanan. Penerimaan pesanan. Pelanggan menghubungi bagian penerimaan pesanan melalui via WhatsApp. Bagian penerima pesanan mencatat pesanan yang diterima. Pencatatan meliputi bahan kain dan model baju yang diinginkan. Penyerahan formulir pesanan dan pengecekan gudang. Bagian penerima pesanan akan membuat laporan atas diterimanya pesanan pelanggan yang nantinya akan diserahkan kepada desainer untuk menentukan jadwal pertemuan dengan pelanggan. Desainer akan mengkonfirmasikan kembali terkait jadwal pertemuan maksimal 24 jam setelah formulir diserahkan. Desainer akan melakukan pengecekan gudang dengan membuat surat pengecekan yang akan diserahkan kepada bagian gudang. Setelah bagian gudang melakukan pengecekan dan bahan baku yang dibutuhkan tersedia, bagian gudang mengirim laporan kepada desainer terkait adanya bahan yang dibutuhkan. Konfirmasi jadwal pertemuan. Bagian penerima pesanan akan menghubungi kembali pelanggan untuk konfirmasi terkait jadwal pertemuan. Apabila pelanggan menyetujui, maka pesanan akan lanjut pada tahap pemrosesan. Jika pelanggan tidak setuju, maka pesanan akan dibatalkan. Pertemuan. Pelanggan bertemu dengan desainer untuk mendiskusikan terkait model desain baju yang diinginkan. Jika sudah disetujui oleh pihak pelanggan, maka pemrosesan pesanan akan dilakukan. Proses pesanan. Selama proses pembuatan pesanan, mulai dari pemotongan kain hingga penjahitan, bagian produksi akan dipantau secara langsung oleh desainer sehingga meminimalisir adanya kesalahan dalam pengerjaan. Finishing. Finishing akan dilakukan setelah baju yang dipesan selesai. Tahap ini dilakukan oleh bagian fashion, sekaligus dengan menyesuaikan postur tubuh pelanggan. Apabila terjadi perbedaan ukuran, maka akan dilakukan revisi. Apabila sudah sesuai dengan keinginan pelanggan, maka proses produksi selesai.